Tapi kadang misalkan gue stand up gitu terus turun panggung terus kayak tuh kita tadi haram deh barusan ngomong begitu gitu. Ada lah. Malah yang terjadi di Twitter tuh hal-hal buruk. Gofar Hilman di cancel terus kayak apa Ahmad Dhani ketangkap tuh kan semua tuh dari Twitter semua. Dari Twitter. Itu makanya sebenarnya tolong MUI haramkan lah Twitter lah ya. Cukup deh kayaknya deh. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Set yang paling surgawi di antara seluruh noise ya mungkin ya. Betul. Bahkan bukan hanya setnya. Iya. Kayaknya Erigo edisi gamis Ini nih. Memang kapan munculnya, Za? memang kalau lagi mendekati puasa kita Erigonya agak kita tahan dulu. Gitu, kan. Tapi biarpun udah set sesuci kayak gini, Bib, tetap yang mereka satu yang ngomongin setan ternyata ya. Iya. Ngomongin setan. Za, biasanya tuh kalau bulan Ramadan kan kita tuh jadi ingat akhirat. Iya. Nah, gue sih optimis, makanya gue tuh inget surga. Ya betul. Karena gue optimis kayaknya kita tuh walaupun nakal gitu, walaupun bejat, ya kita suatu hari akan tobat dan akhirnya masuk surga. Dan surga itu sesuai dengan apa yang kita inginkan kita dipenuhi di sana. Biasanya kan kalau di luar Ramadan lu yang ngerosting orang. Iya. Nah, di bulan Ramadan mau sebelum masuk nih gue yang minta lu merosting diri lu sendiri. Oke. Merosting diri gue sendiri ya. Jadi gue udah punya daftar yang ditulis oleh Oza sendiri. Iya, gue udah ada listnya nih Bib nih. Gue bisa langsung ambil aja di listnya ya. Nah, gila berhati. Ya ini Bib ini adalah ya mungkin hal-hal apa mungkin bukan dosa-dosa juga tapi hal-hal yang kadang bikin gue kepikiran gitu. Jadi overthinking. Jadi agak overthinking nih. Siap. Ya kan. Oke. Udah list beberapa nih. Sering roasting orang dan orang nggak salah tiba-tiba di roasting tanpa kita tahu apakah mereka tersinggung atau enggak. Nah, sebenarnya mungkin kalau di Twitter memang BP spesifik yang gue kadang merasa kayak ini salah nggak sih gitu, kayak Gen Z nggak salah apa-apa, tiba-tiba gue cengin gitu di Twitter. Kalau di konten kayaknya masih ada orang-orang yang terhibur gitu kan. Tapi kalau di Twitter yang terhibur cuman saya sama info tweet war doang gitu. Karena dia suka nge-repost saya info tweet war. Karena dia jadi konten bagi dia. Enak lu alter gitu, lu gak diucap kan. Kita kan buka asli, nama asli gitu. Kenapa lu keberatan sih dengan mereka? Mereka juga gak keberatan sama dunia lu yang menurut mereka gak asik nih si Oza. Kayak gue ngebayangin ya kalau gue di kampung main Twitter terus ngelihat lu yang Jaksel gitu kayak apaan sih nih orang? Pasti gue gitu Za. Karena menurut gue gak relate nih sama hidup gue gitu. Iya. Lu maksud gue, lu bagi anak-anak kampung gue itu kayak so asik nih orang. Iya sih, bener ya. Dan gue hanya merasa kayak di Twitter ya gue mengkomentari norak-noraknya orang Gen Z Twitter, menurut gua Gen Z. gitu atau orang Twitter sebenarnya kan nggak terlalu spesifik Gen Z sekarang gitu. Betul. Karena kayak setelah gue sadar kayak aduh nih kecengin Gen Z kadang apakah worth it nggak sih misalnya kita bikin 500 orang ketawa tapi 200 orang sebel gitu. Iya, worth it nggak? Kan? Lu ini nggak sih, menurut lu tuh justru bikin dosa atau justru menurut lu lah ini justru ngedukasi gue Gen Z dengan gue ngomong-ngomong gini, ngomentari gini? Kayaknya beberapa sih ada yang dosa sih, maksudnya kayak enggak, maksudnya lo ada nggak yang ketika nulis tuh emang niatnya karena kesel aja gitu? Iya, kayak kadang bukan misalkan karena ini menurut gue bodoh nih, gue harus komentarin nih. Kayak kadang misalkan gue ngupload gitu kayak enggak ini bercanda gitu. Tapi kadang misalkan gue stand up gitu terus turun panggung terus kayak tuh kita tadi haram deh barusan ngomong begitu gitu. Ada lah momen-momen kayak gitu deh. Entah juga ya, karena gue juga belum nemuin titik pastinya di mana sih, dan takutnya kalau gue tahu jelas banget juga akan mempengaruhi cara gue berkonten atau berkomedi juga gitu sebenarnya pada gitu-gitunya juga gue. Nah, ngomel-ngomel dan gosipin kelakuan orang, padahal orang ini hanya menjalani kehidupannya aja. Iya. Kayaknya lu, menurut gue ya, Za, kayaknya lu terlalu suuzon deh. Terlalu suuzon terhadap orang lain. Iya, lu belum riset tentang orang lain, tapi lu udah ngomongin orang lain. Iya sih, itu sih. Itu mungkin efeknya kayak kita mungkin ya berkonten dan di TikTok juga kan. Jadi buat itu kita pengen apa-apa tuh kita komentarin dengan cepat gitu tanpa kita tahu alasannya apa atau
basicnya tuh gimana, kadang kita nggak nyari tahu dulu. Sampai gini, gue pernah tuh bikin video di YouTube yang lebih panjang disclaimer-nya ketimbang kontennya. Iya. Saking takutnya sama orang-orang yang kayak lu tuh komentari, jadi gue harus disclaimer loh. Iya. Lu bikin gue anxiety banget gitu. Kayak gimana nih? Gue pernah tuh bikin konten yang lebih panjang disclaimer-nya ketimbang kontennya. Isinya itu sendiri Iya. Karena gue nih kalau Oza nonton kayaknya bakal dikomentari ini. Gue disclaimer dulu. Iya sih, pasti sih. Dan tapi, memang gitu, Bib. Menurut lo medsos yang paling toksik tuh Twitter? Medsos yang paling toksik sih kayaknya udah jelas, udah pasti Twitter. Ya? Kayaknya nggak ada hal indah yang terhasil dari Twitter tuh kayaknya 3 tahun terakhir tuh hampir nggak ada, Bib. Kayak di TikTok tuh masih ada kayak penyanyi baru, ada artis baru dia masuk TV, ada usaha makanan yang tadinya sepi sekarang jadi rame kan. Di Twitter cuman ya kayak otong koil lagi gitu, maksudnya nggak ada hal baru gitu. Dan dia juga udah terkenal dari lama gitu kan. Malah yang terjadi di Twitter tuh hal-hal buruk. Gofar Hilman di cancel, terus kayak Ahmad Dhani ketangkap tuh kan semua tuh dari Twitter semua. Dari Twitter. Itu makanya sebenarnya tolong MUI haramkan lah Twitter lah yang cepet deh kayaknya deh. Takutnya makin parah nih, makin kesini nih ya kan. Iya. Nah, membuat orang tua stres. Nah, iya. Salah satu konten podcast Kesel Aja yang viral membuat Oza bermasalah tuh. Bahkan ibunya Oza sempat menangis dan meminta Oza menutup podcast Kesel Aja. Iya. Jadi itu emang beneran ya? Iya, sebenarnya mungkin orang tua gue juga sangat-sangat mendukung sebenarnya gue begini-begini kan. Tapi pada waktu itu memang gue mungkin salah ya, gue belum mengerti tentang undang-undang ITE segala macem. Jadi gue kayak ngomong aja tuh podcast Kesel Aja dulu kan. Nah, tiba-tiba gue dihujat dan ibu gue ketakutan pada waktu itu. Banget kan. Tapi makanya kenapa itu gue masukin ke list juga, gue juga waktu itu karena gue merasa bersalah kan. Gue juga bilang ke nyokap gue gitu kayak, Mama, kalau aku bikin Mama nangis, buat apa ada papa gitu. Nggak, bukan maksudnya. Nggak, bukan bercanda ya. Enggak. Nah, karena gue begini malah diseriusin, Bib, karena gue bercanda doang. Kadang ya. Nggak, maksudnya waktu itu yang bikin sedih kayak, Mak ya, umur gue udah waktu itu 30, masa masih bikin orang tua nangis tuh kayaknya sedih gitu, Bib, ya kan. Kalau pas kita muda mah bikin nyokap nangis karena apa, pulang malam mungkin berantem terus gitu masih oke lah. Iya. Tapi umur segini kayaknya malu kan. Seharusnya sih, apalagi kalau lu lihat konten mama lu Hi Kids, This is your mom. Kayaknya bukan itu deh harapan mama lu. Bukan dia sih. Bukan itu harapan dia, bukan sih pasti. Jadi tidak menjalankan nazar. Iya. Akhirnya di DO kuliah. Benar. Gimana ceritanya tuh, Sa? Jadi kan waktu itu kan semua orang tuh pengen masuk UI banget, Bik. Kayak angkatan gue tuh kayaknya tuh UI tuh udah pasti lu sukses lah sampai tua gitu ya kan. Terus gue nazar kayak oke, gue kalau masuk UI ini gue akan kayak kalau nggak salah puasa berapa lama dan sholat sunnah berapa kali gitu. Nah terus masuk ternyata kan. Nah pas masuk gue malah mencoba ciu Depok pada waktu itu. Dan kayak melihat wanita visip gitu kan. Dan akhirnya ya pas saya di DO baru inget kayak, oh iya nazar. Jadi gue sebenarnya sempat bayar juga, Bib. Kayak udah berapa hari puasa sholatnya udah, tapi kayak masih kurang gitu, gue tunda terus. Sampai lama-lama DO lah. Iya, gitu. padahal nazar tuh wajib. Nazar gitu. harus kan? Harus, bahkan yang sunnah jadi wajib kalau dinazarin gitu. Iya. Begitu dinazarin jadi wajib. Tapi nazar tuh harus yang sunnah ya, Bib, kalau nggak salah ya? Sesuatu, iyalah. Iya, masa kan? nazar mau sholat gitu. Iya, soalnya kayak temen lu kayak, sumpah gue kalau masuk UI, gue mau sholat gitu. Gue memang harus. Iya, emang. Lu masuk LP3I pun harus sholat, bro. Iya. Gue bilang kan. Iyalah. Gimana sih? Gila, lu Itu masuk tuh. Primagama aja tetap harus sholat. Iya. Masuk BSI pun Tetap harus sholat. Iya. Karena kan BSI kan ada di angkot-angkot belakang kan. Ada. Iya kan? Itu, jadi harus yang sunnah kan. Kayak puasa Senin Kamis tuh bisa puasa tuh. Senin Kamis. Atau sesuatu yang pokoknya ada manfaatnya. Kayak gue mau bantu orang lain gitu. Oke. Bukan, atau wah kalau gua masuk UI gua mau berhenti mabuk. Nggak masuk UI pun harus berhenti mabuk sih. Iya. Jangan yang haram, yang sunnah, bener. Dan kadang kayak orang-orang so asik juga, Bib, yang kayak gue kalau masuk UI ini gue cukur botak gue, nggak ada yang peduli ya mana gitu ngapain? kan. Iya, itu bukan ngapain. nazar mah. Pernah gak ikhlas ngutangin orang tapi akhirnya mendapatkan bencana yang kerugiannya dari total yang diutangin. Nah, nih
Jadi eksklusif untuk BTB ini. Wah, gila. Lu gak cerita ini di tempat lain ya? Lu gak cerita ini di tempat lain sih. Iya. Ntar kita jadikan thumbnail tuh. Thumbnail. Jadi gue waktu itu ngebantu temen, Bib, ya kan, temen lama lah gitu. Dia mau minjem duit, terus kayak gue kasih aja, terus kayak gue bilang kayak udah nggak usah diganti, ini lu pegang aja gitu. Karena semua totalnya sesuai dengan yang dia pengen. Sesuai dengan yang dia butuhkan itu gue kasih. Dan memang karena gue kasihan waktu itu sama orang ini kan. Dan gue ngerasa waktu itu kayak gue ikhlas aja, Bib, ya kan, kayak ya udah kayak gue nggak pernah kepikiran duit itu, dan gue ngerasa nggak beban gitu, dan ya udah hidup berjalan aja. Sampai suatu hari gue ke Senop lah, di situ lah kesalahannya kan memang. Semua masalah selalu butuh duit sih. Semua masalah berawal dari Senop memang. Gue ngobrol sama abang gue gitu, kita waktu minum juga jujur ya, terus kayak gue cerita tentang duit ini gitu, kayak tiba-tiba aja gue cerita gitu, sampai gue nebutin jumlahnya berapa gitu, Bib, ke abang gue ini kan. Mungkin harusnya kan nggak perlu sampai jumlahnya banget gitu. Nah terus di situ gue ngerasa kayak apa ini termasuk ria apa gimana kan, gue nggak tahu kan tuh. Nah malam itu gue kayak nganterin cewek pulang pakai mobilnya cewek ini, terus nabrak tuh, Bib, ya kan. Kayak mobil waktu itu BMW brandnya kan. BMW. Nabrak lah BMW ini, Bib, kayak bunderan gitu. Terus abis itu kan ya gue tanggung jawab kan, udah lu pulang aja naik Grab, ntar ini gue ganti nih ke dealernya gitu. Nah pas gue ke dealer, bill keluar gitu. Jadi angka di bill dari dealer tuh persis angka yang gue pamerin semalam sama abang gue. Nah tapi itu termasuk ria nggak sih, Bib, kayak gitu? Pada saat gue cerita ke abang gue tadi itu. Iya. Termasuk seharusnya ya? kalau utang malah harus cerita. Kalau utang sebagai saksi. Iya. Untuk orang yang menjadi saksi. Karena kadang kan kitanya lupa. Kalau yang diutangin sih biasanya sok lupa sih. Iya kan? Iya. Makanya harus ada saksi. Tapi jadi, itu kan bukan utang, Bib, karena gue udah bilang ke temen gue kayak gak usah lu ganti. Gue udah ada omongan itu. Tapi gue cerita itu ke orang lain gitu ya kan. Nah tergantung. Kalau lo ceritanya pengen ria, jadinya ria. Yang tahu tuh cuman lu sama Tuhan sih. Karena ria itu kondisi hati. Karena orang nyeritain tuh bisa jadi sedekah tambahan. Gila, tapi gue respect banget sih. Dosa Oza tuh cuma 5 loh, gila. Enggak juga. Ini kan yang dicatat ya. Ini dicatat. Ya. Ini sih biar saya sih seneng banget kalau dosa gue cuma 5 doang seumur hidup. 33 tahun dosa baru 5, gokil. Gila, gokil. Iya. Oke, kalau gitu, Za. Terima kasih ya. Menyenangkan sekali nih, dan gokil. Semoga tobatnya lancar. Semoga tobatnya lancar. Puasanya lancar. Iya. Dan semoga lo JKT 48 dan Padang bisa ada kedamaian lah. Ya, bisa ada kedamaian. Iya. Dan ini momen banget sih kan, mau Lebaran, mau Ramadan, kita saling meminta maaf dan memaafkan. Semoga siapa tahu gue bisa dari sini diundang ke bukber di teater JKT48 kan. Betul. Kapan lagi kayak buka puasa takjilnya light stick kan jarang-jarang kan kita. Benar. Ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton Paranoise, dan selama Ramadan gue bakal ngajakin teman-teman gue untuk main ke taman keren gue ini untuk cerita-cerita lah. Lebih ke sesuatu yang pengen dia ceritain di bulan Ramadan untuk pertobatan mereka lah. Jadi agar mereka akhirnya ingat akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.